Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Presiden mengapresiasi pembangunan smelter ini dan mendorong PT Freeport untuk melanjutkan pembangunan smelter di dalam negeri. Presiden menjelaskan posisi Indonesia masuk sebagai 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk memberikan nilai tambah bagi produk tambang di dalam negeri. Menurut Presiden, pembangunan smelter di dalam negeri ini akan memerlukan hilirisasi industri. Presiden mengatakan pihaknya akan meminta perusahaan tambang baik swasta maupun BUMN untuk melakukan hilirisasi agar komoditas tambangnya memiliki nilai lebih tinggi. Hilirisasi juga akan memberikan nilai tambah bagi negara yang juga berarti akan memberikan pemasukan yang lebih tinggi pada negara. Selain itu juga menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan membuat bangsa Indonesia makin mandiri dan makin maju. Dibangun di atas lahan seluas 100 hektar, smelter PT Freeport Indonesia ini akan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun atau 480.000 ton logam tembaga. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan bagian dari MindID, BUMN Holding Industri Pertambangan. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Ini yang banyak kita nggak tahu. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi kita. Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Inilah kenapa smelter PT Freeport ini dibangun di dalam negeri, yaitu di Gresik, Provinsi Jawa Timur. Karena itu pemerintah, ini ada sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang tembaga setelah kita menguasai 51% saham Freeport dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Karena sekali lagi kita ingin nilai tambah itu ada di sini. Tadi disampaikan Pak Menteri bahwa ini dalam masa konstruksi saja akan ada 40.000 tenaga kerja yang bisa bekerja. Artinya yang terbuka lapangan pekerjaan ini akan banyak sekali di Kabupaten Gresik dan di Provinsi Jawa Timur. Belum nanti kalau sudah beroperasi. Dengan membangun smelter di dalam negeri, maka ini akan memperkuat hilirisasi industri. Saya akan perintah satu persatu perusahaan apapun, swasta maupun BUMN yang berkaitan dengan tambang, minerba, untuk masuk ke hilirisasi. Untuk apa? Sekali lagi, agar komoditas kita lebih tinggi nilainya. Tidak kirim mentah, tidak kirim dalam bentuk raw material. Memberikan nilai tambah bagi negara. Artinya akan memberikan income yang lebih tinggi kepada negara. Kemudian menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ini goal yang penting bagi rakyat. Dan tentu saja membuat bangsa kita semakin mandiri, semakin maju. Hadirin yang saya hormati, tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta
ton konsentrat tembaga per tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan 1,7 juta ton. Itu kalau dinaikkan truk yang kecil itu biasanya bisa ngangkut 3-4 ton, berarti berapa truk yang akan berjajar di sini. Kalau 3 ton, isinya 3 ton saja satu truk kecil itu berarti ada 600.000 truk berjajar di sini, bayangkan. Ini gede sekali. Atau 480.000 ton logam tembaga. Saya berharap kehadiran PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus di Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri-industri lain untuk masuk ke KEK Gresik ini. Khususnya industri turunan tembaga untuk ikut berinvestasi di sini. Pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh agar iklim investasi kita semakin baik. Tadi seperti yang diminta oleh Pak Menko tadi, infrastrukturnya terus akan kita dukung, kemudahan dan kepastian berusaha akan kita dukung, kemudian ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan industri juga, nanti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga ikut mendukung agar KEK Gresik ini semakin maju. Dan Indonesia akan semakin diminati sebagai tujuan investasi. Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan penuh dalam berbagai hal agar iklim investasi di Indonesia makin baik. Dengan demikian diharapkan Indonesia akan makin diminati sebagai negara tujuan investasi. Tim Eljon Media melaporkan.